Selamat pagi anak-anakku kelas 5 yang ada di rumah semuanya. Pagi ini kita kembali melakukan pembelajaran. Namun sebelumnya Pak Prab sampaikan salam sejahtera, salam sehat selalu. Semoga pagi ini semuanya dalam kondisi fit dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anakku semuanya, marilah kita lanjutkan materi-materi yang kemarin. Kali ini kita akan bahas tentang organ peredaran darah manusia dan hewan beserta fungsinya. Nah, yang pertama, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Organ yang amat penting di dalam tubuh manusia adalah jantung. Di mana jantung ini sebagai pusat peredaran darah, dan jantung berfungsi utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan untuk metabolisme tubuh. Nah, apa yang dimaksud dengan metabolisme? Yaitu segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Fungsi jantung selain memompa darah juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh. Darah mengalir ke seluruh bagian tubuh di dalam tubuh kita ini. Mengalirnya darah yang dipompa oleh darah di dalam tubuh disebut peredaran darah. Nah, peredaran darah manusia itu tersusun dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung dan pembuluh darah. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di dalam organ tubuh manusia ini, situ organ jantung kita itu sebetulnya besarnya itu sekepal tangan. Sekepal tangan setiap person, setiap orang itu besarnya masing-masing orang, masing-masing jantung. Jadi per orang tidak sama. Cuma yang jelas ukurannya, nah ini ukurannya ini sebesar kepalan tangan. Nah, untuk jantung, di situ jantung manusia itu ada 4 ruangan, yaitu terdiri dari serambi, 2 serambi dan 2 bilik. 2 serambi dan 2 bilik. Nah, di sini ada beberapa bagian jantung, yaitu ada vena, ada serambi kanan, ada katup jantung, ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan aorta. Nah, apa itu aorta? Aorta itu adalah pembuluh darah yang terbesar. Nah, sedangkan vena itu adalah pembuluh balik, yaitu pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Nah, jadi kembali ke jantung. Sedangkan ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri, ya. Kemudian proses jantung memompa darah di dalam tubuh yaitu dengan kontraksi atau menguncup dan relaksasi mengembang secara berulang-ulang. Jadi caranya berkontraksi secara berulang-ulang. Ketika serambi berelaksasi, nah, ketika serambi berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan.
Nah, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Nah, itu pada saat relaksasi atau pada saat serambi itu mengembang. Kemudian dan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Nah, itu ya, masuk ke serambi kiri. Kemudian ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke serambi ke bilik kanan. Nah, ya. Dan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Kemudian darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Nah, itu ya. Jadi itu prosesnya, sehingga kita tahu di proses peredaran darah di sana ya. Kemudian darah beredar di dalam tubuh melalui pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3 jenis, yaitu arteri, kapiler, dan vena. Arteri pembuluh darah yang dialiri darah dari jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Kapiler pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Vena pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju jantung. Perbedaan arteri dan vena. Yaitu arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena terletak dekat permukaan tubuh. Jadi ini kalau pembuluh arteri itu ada di dalam, jadi tidak terasa. Dinding pembuluh tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan dalam vena, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Kemudian untuk arteri, aliran darah berasal dari jantung atau yang membawa darah keluar dari jantung. Itu namanya pembuluh arteri. Sedangkan pembuluh vena yaitu aliran darah menuju ke jantung. Jadi yang membawa darah, pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Sedangkan denyut jantung terasa. Nah, yang venanya denyut jantung tidak terasa. Nah, untuk denyut jantung yang terasa itu bisa kita melakukan tes sendiri, yaitu percobaan sendiri, melihat dengan melihat pada tangan ya. Jadi di tangan kita pegang pelan-pelan, di situ akan nampak dan terasa denyut jantung kita ya. Di situ iramanya sama ya, seirama dengan denyut jantung. Sedangkan untuk pembuluh vena ini tidak akan nampak ya. Di situ tidak terasa, tapi dekat dengan permukaan dengan warna biruan itu ya. Peredaran darah ada 2 macam, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu peredaran darah yang berasal dari jantung ke seluruh tubuh.
dan kembali ke jantung. Jadi langsung. Kemudian peredaran darah kecil, yaitu peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, berikutnya adalah tentang darah. Darah tersusun dari plasma darah dan sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang larut di dalamnya. Sel darah terdiri dari sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih leukosit, keping darah atau trombosit. Fungsi darah di dalam tubuh. 1. Mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh yang dilakukan oleh plasma darah karena tergabung di sana ya. Jadi sesuai dengan aliran darah di situ maka zat makanan terbawa juga. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh bersama-sama darah ini juga ya. Itu yang dilakukan oleh sel darah merah. Kemudian membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Fungsinya darah itu khususnya fungsi daripada sel darah putih atau leukosit. Kemudian menutup luka. Menutup luka yang dilakukan oleh keping-keping darah yang dalam plasma darah itu. Berdasar sekarang peredaran darah hewan. Peredaran darah hewan. Organ peredaran darah pada hewan terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Peredaran darah pada hewan terdiri dari 2, yaitu peredaran darah terbuka dan tertutup. Peredaran darah terbuka, peredaran darah yang tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan aliran darahnya lebih lambat. Peredaran darah tertutup, peredaran darah di mana darah selalu berada dalam pembuluh darah dan aliran darahnya lebih cepat. Sistem peredaran darah hewan, yaitu misalnya serangga, memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah disebut hemolimfa pada serangga, mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Kemudian pada cacing, di mana cacing ini sebagai peredaran darahnya peredaran darah tertutup. Untuk jantung, cacing memompa darah dari jantung menuju pembuluh darah bagian atas, kemudian dan bagian bawah, terus ke seluruh tubuh. Kemudian ikan, di situ ada ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup. Kemudian amfibi memiliki sistem peredaran darah tertutup juga. Jantung amfibi memiliki 3 ruang, 2 serambi dan 1 bilik. Kemudian reptilia, burung dan mamalia. Di sini memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung reptil, burung dan mamalia memiliki 4 ruang seperti manusia, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Pada jantung reptil ini sekat antara bilik
kiri dan bilik kanan belum sempurna, sehingga kadang terjadi percampuran antara oksigen dan CO2. Itu untuk yang di mamalia itu sudah sempurna sehingga sama. Itu anak-anak materi yang pagi ini bisa disajikan. Untuk tugas bisa menyelesaikan di buku, ya. Itu anak-anakku semuanya, supaya lebih memahami ini, tolong juga bisa mencari sumber-sumber yang lain. Terima kasih anak-anakku semuanya, selamat pagi, Tuhan memberkati.